memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan itu kita dapat mengenal tokoh-tokoh terkenal, orang-orang sukses, serta orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap orang banyak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pada saat atau setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menceritakan kembali isi biografi dari B.J. Habibie. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari biografi. Nah, tes biografi menurut kalian itu apa sih? Coba. Teks biografi adalah teks menceritakan suatu riwayat hidup seseorang atau tokoh yang menjadi teladan bagi orang tersebut. Misalkan menceritakan pengalaman, sejarah, riwayat pendidikannya, atau keluarganya. Betul sekali jawaban dari Suci, tepuk tangan dulu. Nah, tes biografi ini merupakan sebuah tes yang berisi tentang riwayat hidup tokoh atau seorang yang sedang diulas biografinya, seperti pengalaman hidupnya, sejarah hidupnya, serta bagaimana ia meraih kesuksesan. Nah, artinya teks biografi ini merupakan teks yang bersifat nyata, artinya merupakan teks yang bersifat longitudinal. Nah, umumnya biografi ini membahas mengenai orang-orang sukses, orang-orang terkenal, serta orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap khalayak umum. Contohnya tadi yaitu B.J. Habibie. Karena B.J. Habibie ini merupakan sosok yang memiliki peran besar atau peran yang amat sangat memajukan teknologi di Indonesia karena penemuannya. Nah, ciri-ciri biografi ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama, biografi ini ditulis berdasarkan informasi fakta, sehingga di dalam biografi itu tidak bersifat kebohongan. Artinya apa yang ada di biografi itu merupakan sebuah fakta dari tokoh yang sedang diulas. Yang kedua, biografi ini merupakan sebuah informasi yang menjelaskan tentang pengalaman hidup, terus menjelaskan tentang bagaimana sih tokoh tersebut meraih kesuksesan, sehingga sifat-sifat dari tokoh tersebut dapat diteladani oleh kita sebagai pembaca dari biografi tersebut. Nah, dan yang ketiga yaitu biografi ini ditulis berdasarkan struktur yang jelas dan sistematis. Artinya pada saat kita ingin menulis biografi seseorang, kita harus berpandu kepada struktur biografi agar biografi yang kita tulis itu tidak berantakan dan tidak dan membaca biografi tersebut akan nyambung. Nah, struktur biografi ini ada orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian pengenalan cerita atau peristiwa yang dialami tokoh. Nah, umumnya orientasi ini menjelaskan siapa tokoh tersebut, di mana tokoh tersebut lahir, atau di mana tokoh tersebut tinggal, pendidikannya, terus bagaimana tokoh tersebut menjalani kehidupannya dan sebagainya. Artinya di dalam orientasi ini kita diajar mengenal sedikit tentang tokoh tersebut. Yang kedua yaitu kejadian penting. Nah, di dalam kejadian penting ini berisi tentang peristiwa-peristiwa yang disusun secara kronologis berdasarkan kejadian waktu. Kejadian penting ini seperti
sepanjang waktu kan. Nah, di sana kan berurutan, maka dari itu biografi ini disebut dengan suatu teks yang berurutan dengan kejadian waktu. Nah, dan yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi ini merupakan bagian kesimpulan dari bagian struktur orientasi dan kejadian penting. Nah, reorientasi ini merupakan suatu penegasan yang ditulis oleh penulis biografi. Nah, bagian reorientasi ini boleh ada atau boleh tidak sesuai gaya penulisnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kaidah karakteristik biografi. Nah, yang pertama yaitu banyak menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, artinya di dalam biografi ini itu banyak menggunakan kata ganti seperti pada biografi B.J. Habibie ini. Nah, di dalam biografinya itu tidak hanya tertulis nama B.J. Habibie, tetapi juga ada nama lain seperti B.J. Habibie ini dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Nah, Bapak Teknologi Indonesia ini merupakan suatu kata ganti dari kata atau nama B.J. Habibie. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kata kerja tindakan. Nah, kata kerja tindakan ini merupakan kata kerja yang tokohnya itu melakukan tindakan. Seperti pada B.J. Habibie ini, B.J. Habibie ini kan sering belajar, terus disiplin, sering membaca. Nah, belajar dan membaca dan sebagainya ini merupakan suatu kata kerja tindakan. Yang ketiga yaitu sering menggunakan kata adjektiva. Nah, kata adjektiva ini merupakan kata sifat. Nah, di dalam biografi ini sering menggunakan kata adjektiva karena biografi ini kan mengulas semua tentang tokoh tersebut atau tokoh yang sedang tulas. Nah, kata menggunakan kata adjektiva. Nah, seperti pada biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie ini kan orangnya disiplin, terus rajin belajar, terus baik dan sebagainya. Nah, kata sifat ini merupakan suatu ciri khas karena di dalam biografi ini kan semua diulas seperti dari pendidikannya, sifatnya, dengan siapa ia menikah, terus apa sih kejadian penting yang dialaminya. Nah, dan yang keempat yaitu banyak menggunakan kata kerja pasif. Nah, selain banyak menggunakan kata kerja tindakan, nah kata kerja pasif juga banyak digunakan dalam teks biografi. Seperti contohnya kata kerja pasif yaitu di dalam teks biografi Habibie ini, biografi Habibie ini merupakan suatu biografi yang amat sangat kompleks karena terdapat semua kaidah kebahasaannya. Nah, contoh dari kata kerja pasif seperti sangat menginspirasi, sangat menjadi teladan. Nah, menginspirasi ini merupakan salah satu contoh dari kata kerja pasif. Nah, dan yang kelima yaitu banyak menggunakan kata sambung, kata depan atau kata yang berurutan dengan waktu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa biografi ini merupakan suatu teks yang berisi tentang kronologis yang berdasarkan urutan waktu. Nah, contoh dari kata sambung ini seperti di depan, di tengah, dan sebagainya. Nah, contoh dari kata keterangan waktu misalnya pada saat itu, kemudian, setelah itu. Nah, kan sehingga dalam biografi ini banyak menggunakan kata
biografi. Nah, biografi ini memiliki banyak jenis, tidak hanya biografi saja. Yang pertama yaitu berdasarkan visi penulis. Nah, berdasarkan visi penulis ini dibagi juga menjadi dua, yaitu autobiografi dan biografi. Nah, autobiografi adalah menceritakan tentang riwayat hidup seseorang namun ditulis oleh tokoh itu sendiri. Artinya pada saat kita ingin membuat biografi, kita membuat tentang kita sendiri, maka dari itu disebut dengan autobiografi, bukan biografi. Nah, yang kedua yaitu biografi. Biografi ini merupakan riwayat hidup atau menceritakan tentang tokoh namun ditulis oleh orang lain. Maka dari itu ia disebut dengan biografi. Artinya bukan kita sendiri menulis riwayat hidup kita. Nah, benar sekali. Yang kedua yaitu berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya ini ada biografi perjalanan hidup dan ada biografi perjalanan karir. Nah, yang pertama yaitu biografi perjalanan hidup, yaitu suatu biografi yang menceritakan hal-hal yang menjadi kesan di dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu biografi perjalanan karir, artinya menjelaskan tentang bagaimana sih karir dari tokoh yang sedang diulas, dari ia berada di titik lemah sampai ia menjadi sukses. Itu kan suatu hal yang menarik untuk kita ulas. Maka dari itu hal tersebut termasuk ke dalam biografi berdasarkan isinya. Yang ketiga yaitu berdasarkan persoalan yang dibahas. Nah, berdasarkan persoalan yang dibahas, biografi ini dibagi menjadi 3, yaitu biografi politik, biografi intelektual, dan biografi riset. Yang pertama yaitu biografi politik, yaitu menceritakan tentang
biografi tentang orang tersebut, kita otomatis memperkenalkan kehidupan dari orang tersebut agar orang tersebut bisa dikenal oleh orang lain. Contohnya, misalnya biografi tentang pahlawan-pahlawan yang terlupakan, misalnya kan. Nah, jika kita tidak menulis biografinya, maka pahlawan tersebut tidak akan dikenalkan oleh orang lain. Dan maka dari itu, salah satu manfaatnya yaitu dapat dikenal oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan informasi seputar tokoh yang ditulis. Benar, mendapatkan informasi artinya pada saat kita menulis suatu biografi, artinya kita mendapatkan semua informasi secara detail dari tokoh tersebut, baik dari pendidikannya, terus bagaimana kehidupannya, karirnya, serta bagaimana kehidupan pribadinya. Kita mendapatkan semua informasi dari tokoh tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan inspirasi dari pengalaman kisah hidup tokoh dalam biografi. Artinya, pada saat kita membuat biografi, kita secara otomatis dapat menginspirasi diri kita sendiri. Karena di dalam biografi ini kan terdapat suatu teladan yang harus sifat yang harus diteladani. Otomatis dengan kita menulis biografi, kita akan dapat terinspirasi dari tokoh tersebut, seperti B.J. Habibie tadi kan. Beliau adalah orang yang rajin belajar, terus beliau memiliki kecerdasan yang sangat tinggi atau IQ yang sangat tinggi, sehingga itu dapat menginspirasi kita agar kita bisa lebih baik. Jika orang bisa, kenapa sih kita enggak, gitu kan? Fungsi biografi yang pertama yaitu menceritakan pengalaman hidup tokoh. Tentu biografi yaitu menceritakan pengalaman hidup tokoh dari awal ia semua diceritakan. Yang kedua yaitu memetik hikmah keteladanan dari kearifan tokoh yang dikisahkan. Nah, dari kita mengisahkan satu biografi, kita bisa memetik sifat-sifat teladan dari tokoh tersebut. Tiga, yaitu sarana refleksi pengalaman hidup tokoh. Nah, tentu kita pada saat tes biografi ini merupakan sarana refleksi pengalaman hidup tokoh. Artinya semua pengalaman hidup tokoh itu secara tidak sengaja atau secara sengaja itu kita ceritakan. Yang keempat yaitu mendokumentasikan sejarah. Ya, benar sekali, mendokumentasikan sejarah, karena salah satunya yaitu contohnya yaitu biografi B.J. Habibie. Otomatis kita mendokumentasikan sejarah karena biografi B.J. Habibie ini merupakan suatu biografi yang sangat menarik bagi kita. Artinya pada saat kita tidak membuat biografi ini, maka generasi penerusnya mungkin tidak akan tahu bagaimana sih B.J. Habibie ini, bagaimana sih penemuan-penemuannya, dan bagaimana sih keteladanannya. Yang kelima yaitu menciptakan citra positif tokoh yang dikisahkan. Ya, benar sekali, biografi ini merupakan satu biografi yang memberikan citra positif. Artinya di dalam biografi tersebut tidak ada suatu kritik mengenai tokoh tersebut. Semua yang dikisahkan di dalam biografi tersebut adalah suatu yang bisa diteladankan oleh orang lain dan kita semua. Yang keenam yaitu melegitimasikan pemikiran dan kekuasaan tokoh. Artinya teks biografi ini merupakan suatu teks yang semua pemikiran tokoh atau apa yang dipikirkan tokoh itu ditulis ke dalam bentuk tulisan atau ditulis ke
mengukur bagaimana sih pengetahuan kalian tentang teks biografi yang dijelaskan tadi. Bagikan ya. Oke, di lembar kerja tersebut perintahnya yaitu menjelaskan kembali isi teks biografi tokoh, yaitu B.J. Habibie. Coba udah dibaca tugasnya. Nah, di sini Ibu akan memberi gambaran tentang biografi B.J. Habibie. Yang pertama yaitu B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Nah, itu merupakan suatu bagian orientasi kan, merupakan bagian pembuka. Nah, B.J. Habibie ini merupakan presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Purwodojo. Habibie menikah dengan Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai oleh dua orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Nah, di sini Ibu hanya mengambil bagian struktur orientasinya saja untuk kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Apakah kalian bisa? Ayo yang bisa silakan tunjuk tangan, maju ke depan ya, biar teman-temannya bisa lihat. Oke, Ibu tunggu. Oke, baik Nisa, coba maju ke depan. Ceritakan dengan bahasa sendiri ya, jangan menurut dari buku. Masuk. B.J. Habibie adalah presiden ketiga Republik Indonesia yang dikenal sebagai Menpora kebanggaan orang Indonesia. Asli Parepare, Sulawesi Selatan. Ini lahir pada tanggal 25 Juni 1936 dari pasangan Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Purwodojo. Ia membina rumah tangga dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Presiden kebanggaan Indonesia ini memiliki gelar lengkap. Gelar lengkapnya adalah Profesor Dr. Haji Dr. Saiful yang diperolehnya dari luar. Nah, oke, tepuk tangan dulu dong untuk teman yang udah berani maju. Silakan Nisa. Nah, itu tadi merupakan salah satu cara untuk menceritakan kembali suatu tes biografi. Artinya kita menggunakan bahasa kita sendiri sehingga kita lebih paham mengenai apa biografi atau isi dari biografi tersebut.